Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Rabu tanggal 27 April 2022 dalam masa Paskah yang kedua. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber cahaya kehidupan, hidup kami telah Kau sinari cahaya dengan perantaraan Yesus Putramu terkasih. Kami mohon, perkenankanlah kami memperhatikan sabdanya dan menghayati dalam hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Rabu dalam masa Paskah yang kedua, diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 21. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam kehidupan sering kita jumpai manusia sering begitu gampang melarang dan menghukum. Apakah ini bukan karena gambaran mereka akan Allah sebagai penghukum? Gambaran ini pula yang membuat orang menghayati agamanya sebagai agama hukum dan teror yang membawa ketakutan. Padahal Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Itulah sebabnya kitab suci kita disebut Injil atau kabar sukacita. Kita patut bersukacita karena Tuhan pertama-tama
bukan mau menyatakan hukumnya, namun menganugerahkan putranya. Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Selanjutnya, kabar sukacita itu karena Allah mau menyelamatkan, bahkan memberikan hidup abadi kepada orang yang percaya pada putranya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, percaya kepada Yesus berarti mau hidup sejati dalam sukacita, dalam terang Injil, agar dapat sungguh-sungguh mengikuti Yesus secara konsekuen dengan seluruh hidup kita. Kita tidak lagi hidup sesuka hati kita, tetapi selalu memeriksanya dalam terang Injil setiap hari, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatan kita dilakukan dalam Allah. Hidup seperti ini memberi kita sukacita mendalam yang membawa damai, bukan seperti sukacita yang diberikan oleh dunia, sukacita sekejap yang sering diiringi sesal yang tidak membawa damai. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, membaca, memahami, dan melaksanakan sabda Tuhan setiap hari juga mendorong kita untuk hidup menggereja dalam sukacita keluarga Tuhan Yesus sendiri. Kepercayaan seperti itu membebaskan kita dari rasa takut untuk mewartakan keselamatan yang kita terima dari Tuhan, seperti yang juga diterima oleh para rasul. Kita tidak takut lagi akan dunia dan segala kekuasaan yang membawa maut, karena kuasa Tuhan yang sudah mengalahkan dunia dengan kebangkitannya. Dan lebih-lebih karena kita merasakan bimbingan Roh Kudus dan penyertaan Tuhan Yesus yang hidup. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kasih Allah sungguh tak terbatas. Dia mengaruniakan putranya yang tunggal supaya manusia diselamatkan dari cengkraman maut dan dosa dan memperoleh hidup yang kekal. Dari kita pihak manusia, kita diminta untuk membalas cintanya itu dengan percaya dan beriman, serta menghidupinya dalam semangat cinta kasih sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Yesus Sang Guru dan junjungan kita. Apakah kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang sungguh-sungguh telah memiliki kasih, dan apakah kasih itu sungguh kita nyatakan dalam kehidupan yang konkret, terutama menyatakan kasih kita kepada sesama yang sungguh-sungguh memerlukan pertolongan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena itu sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita bangkit bersama Kristus untuk semakin menebarkan kasih dalam seluruh kehidupan kita. Semoga kasih yang kita sebarkan, sukacita yang kita wartakan, kedamaian yang kita perjuangkan dalam kehidupan ini sebagai murid-murid Yesus sungguh mewarnai kehidupan seluruh dunia, sehingga dunia dan terutama tempat kita tinggal semakin dijiwai oleh kasih Allah, dan semua yang hidup di bawah kolong langit yang satu dan sama ini semakin hidup dalam kasih persaudaraan yang sejati. Maka mari terus kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang jangan pernah berhenti untuk mewartakan kasih. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.